Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali. Pusat Pertanggungjawaban atau Responsibility Center ini merupakan suatu segmen bisnis yang manajernya bertanggung jawab terhadap serangkaian kegiatan-kegiatan tertentu. Nah, hasil-hasil dari setiap pusat pertanggungjawaban ini bisa diukur berdasarkan informasi yang dibutuhkan manajer untuk mengoperasikan pusat pertanggungjawaban mereka. Nah, jenis-jenis pusat pertanggungjawabannya itu apa saja? Yang pertama yaitu cost center atau pusat biaya. Di pusat biaya ini, manajernya bertanggung jawab hanya terhadap biaya saja. Kemudian yang kedua yaitu pusat pendapatan atau revenue center. Manajernya ini bertanggung jawab hanya terhadap penjualan saja. Kemudian ada profit center atau pusat laba. Manajernya bertanggung jawab terhadap penjualan dan biaya. Yang keempat ada investment center atau pusat investasi. Nah, manajernya ini bertanggung jawab terhadap penjualan, biaya, dan investasi modal. Capaian pembelajaran yang kedua yaitu menjelaskan perbedaan antara perhitungan biaya absorpsi dan biaya variabel, serta menyiapkan laporan laba rugi segmen. Metode penghitungan laba yang telah dikembangkan yaitu berdasarkan perhitungan biaya variabel dan yang lainnya berdasarkan perhitungan biaya penuh atau absorpsi. Nah, keduanya ini merupakan metode perhitungan biaya karena berkaitan dengan cara menentukan biaya produk. Terletak pada perhitungan biaya variabel dan absorpsi itu bergantung pada perlakuan terhadap satu biaya tertentu yaitu biaya overhead tetap atau fixed factory overhead. Kita melihat adanya perhitungan penilaian persediaan. Yang pertama, unit di persediaan awal di sini masih 0 ya. Terus ada unit yang diproduksi itu sebesar 10.000 unit. Nah, unit yang terjual itu masing-masing harganya itu $300 per unitnya. Nah, yang terjual itu 8.000 unit. Nah, di sini ada biaya variabel per unit. Biaya variabel per unit yang pertama yaitu bahan baku langsung atau direct material di sini $50. Terus ada tenaga kerja langsung, direct labor itu $100. Variable overhead itu $50. Nah, terus ada biaya tetap. Nah, biaya tetapnya ini ada biaya overhead tetap per unit yang diproduksi sebesar $25 dan biaya tetap untuk penjualan dan administrasi tetap sebesar $100.000. Di sini dari data tersebut, di sini persediaan akhirnya ada berapa? Anda bisa menghitung persediaan akhirnya dari mana? Dari unit yang diproduksi dikurangi unit yang terjual. Jadi persediaan akhirnya yaitu 10.000 unit dikurangi 8.000 unit ketemu 2.000 unit. Nah, itu adalah persediaan akhirnya. Nah, sekarang kita menghitung biaya persediaan akhir dengan menggunakan perhitungan biaya absorpsi terlebih dahulu. Perhitungan biaya absorpsi di sini kita menghitung biaya variabelnya per unitnya. Tadi di informasinya biaya variabelnya itu ada $50. Biaya bahan baku ya, biaya bahan bakunya itu $50, biaya tenaga kerjanya 100 dan biaya overhead variabel sebesar $50. Nah, terus tadi ada biaya tetap per unit. Nah, biaya tetap per unit yang diproduksi itu sebesar $25. Jadi totalnya itu adalah total biaya produk per unit itu adalah $225. Nah,
kita menghitung per unit terlebih dahulu. Nah, terus tadi kan sudah dihitung persediaan akhirnya itu sebesar 2000. Dari mana? Dari unit apa yang diproduksi tadi 10.000 dikurangi dengan unit yang terjual 8.000. Jadi persediaan akhirnya adalah 2000 unit dikalikan unit produk cost ini atau biaya produk per unit ini sebesar 225 dolar. Jadi ketemunya nilai persediaan akhirnya adalah 450.000 dolar. Sekarang kita menghitung nilai persediaan akhir dengan menggunakan biaya variabel costing ya. Nah, kalau di variabel costing, perhitungan biaya variabel, di sini tidak di-include-kan overhead tetapnya ya. Jadi overhead tetapnya itu nanti dihitung kemudian. Nah, pas menilai persediaannya ini overhead tetap per unit itu tidak dimasukkan. Jadi hanya biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, biaya overhead variabelnya. Nah, ketemu unit produk cost-nya atau biaya produk per unitnya sebesar 200 dolar. Nah, 200 dolar ini dikalikan dengan persediaan akhir tadi 2000. Nah, jadi nilai persediaan akhirnya ketemu 400.000 dolar. Sekarang kita membuat laporan laba ruginya. Membuat laporan laba rugi untuk perhitungan biaya yang menggunakan absorpsi ya. Menggunakan biaya absorpsi tadi, kita membuat laporan laba ruginya. Jadi laporan laba rugi yang pertama yaitu ada penjualan. Penjualannya tadi berapa? Penjualannya tadi satu unitnya 300 dolar. Nah, 300 dolar unit yang terjual sebesar 8.000. Jadi ketemu 2.400.000 dolar. Terus dikurangi cost of goods sold-nya. Cost of goods sold-nya ketemu dari mana ini? 1.800.000 ini. Kenapa kok tiba-tiba ada angka ini? Nah, COGS atau cost of goods sold-nya ketemu dari mana? Dari yang tadi 225 dolar itu biaya produk per unit untuk perhitungan biaya absorpsi. Nah, itu 225 dolar dikalikan dengan unit yang terjual 8.000 unit. Nah, ketemu 1.800.000. Jebret, dikurangi ketemu gross margin atau margin kotor ya. Margin kotornya ketemu 600.000 dolar. Terus baru dikurangi dengan beban penjualan dan administrasi. Lihat di informasi sebelumnya itu sebesar 100.000. Ya, 100.000 dolar. Maka ketemu di sini operating income atau laba operasinya sebesar 500.000 dolar. Oke. Kita menghitung membuat laporan laba rugi yang berdasarkan variabel costing nih. Nah, perbedaannya nanti terlihat di sini sama ya, penjualan 300 dolar dikalikan 8.000 unit sebesar 2.400.000. Nah, di sini dikurangi variabel expense, variabel cost of goods sold. Karena tadi kan di dalam perhitungannya itu menghitung biaya variabel saja kan, menghitung biaya variabel saja. Di sini tidak di-include-kan biaya tetap. Nah, biaya tetapnya itu nanti dihitungnya. Nah, karena tidak di-include-kan di perhitungan ini, di sini dikuranginya hanya variabel cost of goods sold. Dari mana? Dari yang kita tadi hitung 200 dolar dikalikan dengan 8.000 unit, ketemu 1.600.000. Nah, penjualan dikurangi variabel cost itu ketemu kontribusi margin. Nah, kontribusi margin ini dari penjualan dikurangi variabel cost. Nah, ketemu 800.000. Nah, di sini terlihat
perbedaan ya. Jadi marginnya ini antara yang absorpsi sama yang variable cost ini bedanya $200 ya. Nah, terus setelah itu, setelah ketemu kontribusi marginnya, ini baru dikurangi dengan yang tetap-tetap. Jadi setelah ketemu kontribusi margin baru dikurangi dengan biaya tetapnya. Nah, 800.000 dikurangi fixed overhead itu $250.000. Ada pertanyaan di sini. 250.000-nya itu dapat dari mana? Dari mana yo? Dari $25. Kan tadi overhead tetap per unit yang diproduksi itu sebesar $25 kan. Nah, karena di perhitungan biaya variabelnya itu tidak di-include-kan biaya tetap, maka biaya tetapnya ini kan dipisah nih di sini. Kalau ini kan enggak. Nah, maka 250.000 ini dari mana? Dari $25 dikalikan dengan unit yang diproduksi tadi sebesar 10.000. Jadi ketemu 250.000. Kemudian ada fixed expense yang lain atau biaya tetap yang lain, yaitu fixed selling and administrative atau penjualan dan administrasi tetap di informasi tadi sebesar 100.000. Jadi biaya tetapnya itu sebesar 350.000. Jadi di sini laba untuk perhitungan yang menggunakan variable costing itu sebesar 450.000. Nah, di sini kan ada perbedaan. Perbedaannya sebesar $50.000. Nah, kalau laporan laba rugi perusahaan itu menggunakan yang absorpsi, nah ini bisa jadi nanti labanya itu dilaporkannya itu terlalu tinggi, ya kan? Kan sebesar 500.000. Padahal kalau dihitung menggunakan variable costing itu hanya sebesar 450.000. Nah, di sini perusahaan itu bisa saja melaporkan labanya itu terlalu tinggi ya kalau menggunakan absorpsi costing, karena dia itu langsung memasukkan biaya tetapnya ini pada cost of goods sold-nya. Jadi biaya tetapnya itu langsung jebret di sini, dimasukkan di cost of goods sold. Jadi bukan dipisah. Kalau ini kan dipisah nih, variabel dulu, ya, penjualan dikurangi variabel dulu, baru nanti dikurangi dengan biaya tetapnya. Perbedaan antara perhitungan biaya absorpsi dengan variabel terletak pada pengakuan beban yang berhubungan dengan overhead tetap. Nah, menurut perhitungan biaya absorpsi, overhead tetap itu harus dibebankan pada unit yang diproduksi. Nah, hal ini nanti menciptakan dua permasalahan yang belum kita bahas secara eksplisit. Yang pertama, bagaimana kita mengkonversi overhead pabrik yang dibebankan berdasarkan jam tenaga kerja langsung atau jam mesin terhadap overhead pabrik yang ditetapkan untuk unit-unit yang diproduksi. Nah, yang kedua, apa yang dilakukan jika overhead pabrik yang aktual tidak sama dengan overhead pabrik yang dibebankan. Nah, solusi untuk masalah tersebut yaitu yang pertama kita harus menghitung overhead tetap yang ditetapkan dan membebankannya pada unit yang diproduksi. Selanjutnya nanti total overhead-nya itu ditetapkan dibandingkan dengan overhead tetap yang aktual. Jika ada kelebihan atau kekurangan overhead yang ditetapkan tidak material, maka akan ditutup dalam harga pokok penjualan. Nah, setiap unit yang masuk dalam persediaan akhir mengandung overhead tetap yang ditetapkan. Jadi overhead variabel itu juga dapat ditetapkan terlalu tinggi atau terlalu rendah. Nah, diperlakukan dengan cara yang sama. Jika jumlah yang ditetapkan nanti terlalu tinggi atau terlalu rendah, itu bisa jadi material. Maka dialokasikan di antara barang dalam proses, barang jadi, dan harga pokok penjualan. Oke, kita cukupkan yang di sini. Kita nanti akan lanjut ke laporan